Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin mencoba membuat tutorial, yaitu bagaimana cara membuat diagram alur atau flowchart atau bagan di Microsoft Word. Jadi masalah utamanya yaitu kenapa harus kolaborasi antara Microsoft Word dengan PowerPoint. Jadi di sini masalah yang terjadi di Microsoft Word yaitu seperti ini ya. Tanda panah penghubung tidak lurus, kemudian bagaimana cara atasinya. Kemudian tidak ada magnet antara tanda panah dengan bagan atau chart atau kotak-kotak yang dibuat atau flowchart yang dibuat, dan bagaimana cara atasinya. Jadi yang belum paham masalahnya, ini coba kita buat bagan di Microsoft Word, kemudian kita cek apa kekurangannya. Contoh flowchart. Nah, seperti ini. Pilih salah satu. Misalnya kita pilih yang ini. Ini agak panjang, yang sederhana aja. Coba cari yang lain contoh. Misalnya diagram alur. Ini ada lebih sederhana. Ini aja kita bikin. Ini kita coba bentuknya harus seperti ini. Ya, kira-kira saja. Tidak persis sama, tetapi kira-kira seperti itu. Nah, ini Microsoft Word-nya. Untuk membuat flowchart bisa menuju ke menu insert, kemudian pilih shape. Ya. Kemudian kalau untuk flowchart berarti kita menuju ke bawah. Ini pilih saja menunya. Ini ada banyak variasi. Ada rectangles, kemudian ada basic shape, kemudian ada block arrow, ini equation shape, kemudian ada flowchart, kemudian di bawahnya ada star and banner, kemudian ini ada call outs. Jadi kalau untuk flowchart pilih yang flowchart yang ini ya, berarti ketiga dari terakhir. Ya, ini bisa pilih saja sesuai dengan kebutuhan. Bagian flowchart pilih yang bentuknya seperti ini. Berarti yang ini ada dua, berarti copy paste. Kemudian untuk yang segi 4 ada 3, copy paste. Kemudian yang ini bentuk apa ini namanya, kurang tahu. Yang ini ya, decision bentuknya ya. Ya, kira-kira seperti ini. Jadi sekarang kita hubungkan, kita rapikan dulu. Nah, untuk menghubungkan berarti kita pilih tanda panah. Ke insert, ke shape, mana shape? Ini ya, di illustration ini karena dia mengecil. Nah, ini pilih tanda panah yang ini. Nah, kalau di Microsoft Word masalahnya yaitu kita nggak bisa hubungkan langsung, nggak ada magnet di sini. Jadi agak susah. Kemudian ini kita copy paste saja.
agak susah luruskannya. Ya bisa dilihat sendiri. Oh ini nggak kayak gini. Ini dari atas. Kita perlu bentuk lengkung, berarti klik kanan, pilih elbow yang ini. Apalagi yang belum, ini ke sini. Kemudian ya, jadi kekurangan di Microsoft Word seperti dua tadi. Ini kita coba buat selesai dulu. Klik kanan, pilih yang elbow. Nah seperti ini ya, dia nggak lurus. Cara tahunya nggak lurus gimana? Kita bisa klik di menu view, kemudian di menu grid line yang ini. Nah bisa dilihat ini ya, ini ada kotak-kotak, harusnya kita ini bisa luruskan, tetapi dia ini susah kali kita luruskan kalau di Microsoft Word. Itu dia masalahnya. Ada dua masalah yang tadi. Nah, tanda panah penghubung tidak lurus. Seringkali dia tidak lurus ya tanda panahnya, baik itu vertikal atau horizontal. Ya, kemudian tidak ada magnet antara tanda panah dengan bagan. Harusnya di sini biasanya kalau kita buat bagan, kalau kita dekatkan dia akan muncul kayak magnet gitu, dia langsung lengket di sini dan pas dia di posisi di tengah biasanya seperti itu. Nah, untuk cara atasinya sebenarnya di Microsoft Word ada caranya, yaitu seperti ini ya. Caranya ada dua. Kita klik ini, kemudian karena ini bentuknya apa? Ini bentuknya vertikal. Kalau vertikal berarti di sini untuk menghasilkan tanda panah vertikal, berarti untuk horizontal dia harus 0. Dan gambar akan mendekat ke sisi paling kiri dari salah satu sisi dari dua titik tanda sisi. Artinya paling kiri berarti nanti tanda panah ini lurusnya ada di sini atau ada di sebelah sini. Nah, kalau ini karena dia mendekat ke sisi kiri berarti dia nanti ada di sini. Contoh ya, klik di sini, kemudian klik shape, bagian shape, kemudian klik yang horizontalnya dia harus 0. Nah, seperti ini. Ya, kalau ini dia udah lurus. Yang lain juga sama seperti itu. Ya, tapi ini dia agak ribet. Kalau kayak gini, dia berada ke sisi kiri juga, tapi dia kurang pas. Makanya dia harus dibuat kayak gini. Kalau kayak gini nanti dia pas di sini. Dia mendekat ke kiri. Kalau untuk yang lurus vertikal. Ini juga sama, kalau ini dia mendekat ke yang ini ya. Untuk menghasilkan tanda panah horizontal harus 0 cm sisi vertikal ya. Kalau ini kan horizontal ya, vertikalnya harus 0. Dan gambar akan mendekat ke sisi paling atas dari salah satu sisi dari dua titik tanda sisi. Ini akan ada dua titik tanda sisi ini. Dia mendekat ke atas ke sini atau ke bawah ini. Dia akan kalau yang di sini dia akan mendekat, yaitu ke atas ya, bukan ke bawah, ke atas dari salah satu sisi.
sisi ini atau sisi sini, yang mana yang paling dekat ke atas. Nah, dia lurusnya ada di titik itu. Klik ini. Kalau ini dia horizontal, berarti vertikalnya harus 0. Nah, seperti ini. Tinggal atur ulang aja sesuai dengan kebutuhan. Ini udah pas. Ini dia belum. Tinggal atur ke sini. Ini juga sama. Karena ada garis maka yang akan nampak. Kita hilangkan lagi grid ini, kotak-kotak ini. Caranya itu kita menuju ke menu view, hilangkan centang di grid line yang ini. Sekarang dia udah rapi. Nah, tetapi caranya agak ribet ya, yang tadi seperti ini. Makanya harus dikolaborasi dengan PowerPoint. Sama satu lagi kekurangannya yaitu, misalnya kita mau pindahin, kita susah bloknya. Kita pindahin yang ini, dia garisnya nggak ikut terhubung. Jadi kita harus hubung ulang. Kita harus hubungkan ulang. Itu dia agak ribetnya di Microsoft Word. Kalau untuk ukuran-ukuran ini bisa diatur sendiri. Kemudian kalau mau seleksi juga bisa di Microsoft Word. Kalau misalnya blok semua, misalnya blok ini agak lama, blok kayak gini lama, caranya itu bisa cepat dengan cara kita menuju ke menu format shape ya. Kita harus klik dulu di shape-nya, di bentuknya, klik shape format yang ini. Kita pilih yang ini, kita besarkan dulu. Pilih yang selection shape yang ini. Kita blok semuanya, kita klik ini. Kalau blok semua, tekan shift atau apa, tergantung dengan laptop masing-masing, sampai bawah seperti ini. Dia akan terhubung, dia akan terblok semuanya seperti ini. Nah, kemudian kalau misalnya ingin atur ukuran sesuai dengan kebutuhan, itu bisa kalau udah blok semua seperti ini ya. Selesai. Kemudian tadi cek dulu, mungkin ada yang kurang. Kemudian bisa juga bikin grup. Bikin grup yaitu blok dulu bagan-bagan yang ingin dibuat grup, atau bisa blok semuanya kalau ingin dibuat semuanya satu grup. Blok dulu semuanya kayak tadi. Ini dengan shift klik yang bawah. Udah terblok semuanya. Ini klik kanan, pilih grup. Dia akan jadi grup. Fungsinya yaitu biar biar rapi aja gitu. Kalau misalnya di blok, dia bisa terblok sekalian kalau udah ada grupnya. Ya, untuk atur sisi ini bisa diatur sesuai dengan kebutuhan. Klik di ini yang udah dibikin grup. Kemudian pilih yang wrap text ya, bukan position. Kalau position dia atur letaknya. Sesuai dengan kertas. Ya, kalau mau atur yang bisa diedit, yaitu ada di menu wrap text. Klik ini, klik shape format wrap text. Bisa pilih inline with text kalau nggak bisa, kalau tidak ingin geser antara kiri dan kanan. Kalau ingin geser kiri kanan bisa pilih top and button yang ini. Ini bisa digeser kiri kanan dia. Seperti ini. Ini kita coba sampai selesai dulu di Microsoft Word. Nanti coba dibuat di PowerPoint ya, supaya tahu kekurangannya. Ini berarti sekarang isinya ya. Isinya belum. Ini awal. Dulu. Kecil kali tulisannya. Ini ini berarti 7 aja. Nih udah, ini udah jadi 7 awal. Kemudian
keputusan. Langkah 3, langkah 2, langkah 1 ini. Ceknya coba diatur jadi 8 semua nih. Ini dia. Nah, jadi kurangnya Microsoft Word seperti ini dia. Dia nggak bisa di bloknya, harus di unblock dulu, klik kanan. Bukan blok ya, ungroup dulu. Nggak bisa diatur, nggak bisa digeser atas bawah karena tadi pilihnya yang top apa tadi, top and button. Berarti ini pilih yang inline lagi. Jadi susah Microsoft Word seperti ini, dia susah dia edit-editnya. Tag aja dulu ini. Ini pilih yang tag aja dulu. Nanti supaya nggak geser-geser dia diatur jadi grup lagi. Ini atur kayak tadi juga, ini berarti dia kayak gini aja. Soalnya kalau kayak gini dia hasilnya nanti di sini. Karena dia mencari sisi kiri. Coba ya. Ini kan horizontal, berarti ini vertikal, horizontalnya 0. Jadi sisi kiri, makanya yang kayak tadi, yang kayak gini dia buatnya kayak gini. Karena dia nanti nyari sisi kiri. Klik, kemudian vertikal, horizontalnya 0. Kayak gini ya. Udah pas, tapi dia memang agak ribet. Nah, seperti ini. Kira-kira udah siap, udah hampir sama. Tinggal diatur saja warna, ini merah, shape, kemudian keputusan warna oranye ya. Ini biru, ini merah, ini biru, ini blok. Ya, kira-kira seperti ini. Ini udah siap. Tapi memang agak ribet kalau di Microsoft Word. Kalau kita buat pakai PowerPoint dia biasanya lebih cepat ya. Ini coba ya. Klik PowerPoint. Nah, kalau untuk PowerPoint dia akan tampilannya seperti ini. Bagusnya ukuran kertasnya kita samakan seperti di Microsoft Word. Ya, cek dulu di Microsoft Word dia pakai kertas apa.
di layout, kemudian pilih site US ya. Berarti ini 2159 21,59 27,94 kira-kira aja ya. Lupa nanti di screenshot aja. Ini berarti dihapus dulu, Ctrl A, delete, Ctrl V untuk atur ukuran kertas. Untuk ukuran kertas berarti dia ada di menu desain ya kalau tidak salah. Saat yang ini pilih Big Setup, lebar yaitu 21,59 cm, kemudian tinggi 27,94 cm. Klik OK. Ini kalau ada gambar scale up atau scale down. Kalau scale up dia berarti gambarnya makin besar. Kalau scale down dia gambarnya menjadi lebih kecil. Nah, ya kalau scale down, kalau scale down jadi lebih kecil, kalau scale up dia jadi lebih besar. Ini pakai koma ya, pakai koma, makanya pakai koma juga. Lebar 21,59 cm, kemudian tinggi 27,94 cm. Klik OK, klik scale up, maka gambarnya akan menjadi lebih besar seperti ini ya. Kalau scale down dia gambarnya menjadi lebih kecil. Kalau udah pas ini hapus saja, karena tadi untuk patokan saja. Sekarang kita buat sesuai dengan kebutuhan biar cepat, langsung saja. Insert, menuju ke menu shape, sama kayak tadi, pilih menu flowchart, kemudian pilih komponen-komponen yang dibutuhkan. Ini tadi yang ini ya, yang ini ada atas bawah. Kemudian tanda segi empatnya ini ada 3. Kemudian tanda yang ini insert, kemudian pilih shape, pilih yang tanda ini. Kemudian ini udah ya. Kita pilih tanda panah, klik insert. Ini tanda panahnya kayak tidak, ini dia diabaikan saja ya, karena tadi dia pakai tanda panah semua. Di bagian insert, kemudian pilih shape, pilih yang ini. Kita buat satu aja dulu, nanti kita ambil aja beberapa. Nah, enaknya di Microsoft Excel dia seperti ini. Ini contoh yang udah dibuat. Nah, dia akan ada magnet kayak gini. Kemudian kalau kita hubungkan yang ini, dia jadi seperti ini, jadi lebih mudah. Ini dia misalnya ini. Nah, kita dekatkan dia langsung muncul kayak gini. Ini coba dibesarin. Nah, dia muncul magnet, ada tanda di sini, di sini, di sini, di sudut ini ya. Enaknya itu. Kemudian ini kalau perlu sudut siku berarti klik kanan, kemudian pilih yang connect tipe, pilih elbow. Kemudian ini dia belum connect tadi. Nah, ini dia udah connect. Sampai muncul tanda kayak gini. Dia ada tanda magnetnya. Kemudian ini sampai ke sini, klik kanan, pilih elbow. Kemudian
yang ini. Tag box nggak perlu, tag box nggak bisa ya. Misalnya tidak, buat di sampingnya. Jadi lebih cepat. Nah, dia enaknya di Microsoft Excel, di Microsoft PowerPoint bisa buat kotak juga kayak tadi di menu view. Pilih ada roll juga, ada grid line kayak tadi, kemudian ada widget pengaman. Ya, ini pengamannya nggak perlu. Nanti kalau perlu berdiri dia, ini perlu dibuat pinggiran aja. Kalau hilang juga susah nanti. Nah, ini kalau misalnya nggak lurus kita pinin, dia tetap ada magnetnya, dia terhubung. Ini juga sama. Enaknya itu di Microsoft PowerPoint. Dirapikan. Ini berdiri di atas. Kayak gini ya. Kalau ukuran dia bisa atur sendiri. Kira-kira udah sama atau belum? Atau mau didekatkan juga bisa. Dia ada magnetnya. Enaknya kalau di edit. Cek udah pas semua, tinggal tulis. Ya, berarti ini mengganggu. Kalau merasa grid line ini, kotak-kotak ini mengganggu, bisa diancentang. Kalau udah rapi ya. Misalnya ini berarti klik isi awal. Kemudian ini keputusan. Kalau kurang bisa digedikkan lagi, atur ulang lagi seperti ini. Ini bisa diatur sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ini langkah 3, kotaknya kecil bisa dibesarin, dia nggak mengganggu format. Kemudian ini langkah 2, ini langkah 1, kemudian alur akhir. Kok dihapus balik ya, salah. Seperti ini. Untuk ukuran lainnya juga bisa diatur di blok semua, Ctrl A. Kemudian menuju ke menu shape format, pilih bagian yang ini, shape outline, yang ini klik, pilih ukuran white, pilih misalnya pilih 3, ini gede kali atau sesuai dengan kebutuhan ya, nggak usah 3 berarti. Menuju ke menu shape format lagi, bagian ini Pak, ini outline, yang ini fill ini isi ya. Berarti kalau nanti perlu yang fill yang isinya, ini white, pilih satu aja yang ini. Blok dulu semuanya, pilih satu, shape format. Nah, seperti ini. Ini kecil kali. Blok dulu semuanya, pilih shape format, di outline. Pilih satu yang ini ya. Udah pas. Kemudian untuk samakan warnanya. Yang ini warna merah tua, klik. Tadi berdiri. Merah tua di shape yang ini ya. Ini juga merah tua. Kemudian ini biru. Blok dulu 3, seperti ini karena 3 sekalian. Pilih yang biru, anggap aja biru ini. Kemudian ini warna oranye, yang ini ya. Ini udah sesuai ya, kira-kira udah sesuai seperti ini. Kurangnya yaitu cuma di tanda panah ini saja, karena tagnya di tengah dan garisnya tidak terhubung. Mungkin itu
caranya. Ini udah siap. Nah, sekarang masalahnya yaitu masalah yang tadi yang pertama yaitu ininya beda ya. Ini tidak, ini di tengah. Nanti caranya mungkin diinfokan di deskripsi kalau tahu caranya gimana cara buat yang ini. Sebenarnya cara buatnya ada, yaitu kita buat tanda panah, kita potong, kita buat dua tanda panah, tetapi dia magnetnya hilang di sini. Tapi ini karena kita buat tutorialnya pakai magnet dan mudah buat flowchart, maka ini kita abaikan. Sekarang gimana caranya, yaitu kita pindahkan ke Microsoft Word yang ini. Gimana tadi? Ini Microsoft Word ya. Ini coba di save dulu hasilnya. Di Word. Sekarang new dokumen yang ini. Caranya itu kita copy paste langsung seperti biasa. Tetapi sebelumnya kita harus buat grup dulu, karena kalau kita nggak buat grup bisa jadi formatnya rusak. Contoh rusak yaitu seperti ini. Kontrol. Ini kita belum buat grup ya. Kalau buat grup nanti dia caranya itu kita blok semuanya, klik kanan, pilih grup. Tapi ini dia kita nggak buat grup dulu. Kita coba kenapa perlu buat grup antara Microsoft PowerPoint dengan Microsoft Word. Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V seperti ini. Kadang dia ada format yang salah. Misalnya ini letaknya tidak terhubung. Ini dia agak bergeser sedikit. Kemudian yang lainnya nggak ada. Ya ini aja. Ini dia masalahnya. Tetapi kan ini juga masalah, makanya perlu diblok. Dibuat yang tadi. Ctrl A, klik kanan, kemudian dibuat grup. Kok nggak ada ya? Ctrl A, klik kanan. Oh ini betul ya. Klik kanan, pilih grup. Nah ini ya. Tadi kenapa nggak ada? Oh mungkin karena nggak di dalam bentuknya. Jadi Ctrl A, letakkan kursor di dalam shape ini, kemudian klik kanan biar ada grupnya. Klik grup. Nah, udah jadi satu grup. Kalau udah jadi satu grup, kita klik aja di sini. Enggak ya, klik di sini di shape salah satu shape, maka semuanya akan terhubung karena masih satu grup. Kalau udah satu grup, berarti klik di sini, udah terseleksi satu grup, Ctrl C, kemudian kita Ctrl V ke Microsoft Word. Nah seperti ini, dia lebih rapi. Ya, ini bisa dibandingkan antara dibuat grup dengan nggak ada grup. Makanya perlu dibuat grup. Ya, ini yang tanda panahnya agak apa, yang ini dia lurus juga, yang ini dia ini, makanya perlu dibuat grup. Nah perlu lagi dibuat grup, yaitu misalnya seperti ini. Ini misalnya coba di save dulu yang PowerPoint-nya. Ini di save. Sekarang coba kayak tadi, kita Ctrl A, kita delete. Atau ini aja dulu lah, dihapus. Soalnya harus atur ukuran kertas lagi. Ctrl A, delete. Nah kalau misalnya kita ini ada grup atau enggak ya? Yang rapi dia ada grupnya. Kalau misalnya enggak ada grup, yang ini ya, ini enggak ada grup, kita Ctrl A, Ctrl C, kita bawa ke PowerPoint, Ctrl V. Nah dia kadang formatnya rusak seperti ini. Ya, dan nggak bisa magnetnya nggak bisa digeser-geser. Tapi kalau misalnya ada grup yang tadi yang rapi, yang ini 100% di Word, bukan yang ini tadi, yang rapi, yang ini ya, yang ini ada grupnya. Ini ada grup, tapi kita cek dulu di klik ini, klik shape format di bagian selection. Nah dia udah ada grup di sini. Di PowerPoint ada grup, di sini juga udah ada grupnya, nggak perlu kita buat. Kalau ada grup dari PowerPoint, kita klik di sini Ctrl C, kemudian kita bawa ke PowerPoint Ctrl V, magnetnya nggak hilang. Coba ya,
Nah, dia magnetnya nggak hilang, jadi kita bisa tetap edit. Jadi misalnya kita bisa kolaborasi penggunaan PowerPoint dengan Microsoft Word. Jadi misalnya kita buat di PowerPoint, kemudian kita paste ke Microsoft Word, kemudian kita mau edit lagi yang ada di Microsoft Word, ternyata ada yang salah, kita mau edit lagi, kita bisa pindahkan ke Microsoft PowerPoint seperti ini. Kemudian kalau udah rapi, kita bisa pindahkan lagi ke Microsoft Word seperti itu. Maka ini sangat membantu ya. Makanya tadi saya bilang di awalnya sangat mudah membuat flowchart di PowerPoint dan kita copy paste ke Microsoft Word. Ya, seperti tadi intinya yaitu harus dibuat grup supaya rapi saat copy paste dari PowerPoint ke Microsoft Word. Dan fungsi grup itu sendiri fungsinya lagi yaitu ketika kita edit kembali, kalau misalnya ada masalah di Word, kita edit kembali di Microsoft PowerPoint, tanda magnetnya nggak hilang, jadi kita bisa perbaiki lagi. Kemudian untuk ukurannya, ukuran kertas PowerPoint disamakan dengan Microsoft Word supaya waktu kita copy paste ke Microsoft Word, ukurannya tidak berubah sesuai dengan kebutuhan. Paling diperbaiki saja, misalnya ingin dikecilin berarti dikecilkannya di PowerPoint, jangan dikecilkan di Microsoft Word. Kalau udah pas semuanya karena ukuran kertasnya sama, kalau udah pas di PowerPoint langsung saja copy paste di Microsoft Word. Ya, dengan syarat grup harus aktif. Ya. Harus ada dalam satu grup. Ya, seperti tadi. Cek lagi, ini tutorial tambahan. Untuk seleksi udah di awal tadi, bagian shape format, bagian selection pane ya. Yang ini. Bagian klik di sini supaya muncul shape format, bagian selection pane. Yang ini tinggal pilih aja grup atau di ungroup. Kalau di ungroup berarti klik kanan di sini bisa nggak ya? Bisa di ungroup aja. Ini udah nggak ada grupnya. Kalau mau buat lagi yaitu menuju ke klik ini, klik shape format, klik ya ini udah ya. Atau ini coba dihapus dulu, klik ini. Nah, blok semuanya. Di atas klik yang paling atas, klik paling akhir. Ya, udah klik dulu, cek dulu udah terblok semuanya atau belum. Kalau udah berarti klik kanan, pilih klik ini, pilih grup. Ya, sesuai dengan kebutuhan. Kalau dibuat dua grup dalam satu gambar bisa juga, karena kita pilih dulu bentuk-bentuk atau bagan-bagan yang ingin dibuat grup, kemudian dibuat grupnya. Yang lain juga seperti itu. Kemudian yang satu lagi untuk atur letak bagan, ini bisa diatur pakai apa ya? Pakai Wraptext ya, pakai menu Wraptext. Bukan pakai position, karena kalau position dia untuk atur letak dalam kertas. Kalau Wraptext dia untuk atur letak juga, tapi bagusnya pakai Wraptext aja. Soalnya position juga masih bingung apa fungsinya ya. Kalau ada yang tahu bisa ditulis di kolom komentar. Jadi dipilihnya coba dipraktekkan. Ya udah rapi. Ini hapus dulu, ini nggak rapi ya, bukan yang grup. Ini yang rapi. Ini PowerPoint. Ini yang rapi. Apa tadi? Yang ini di bagian klik ini, di bagian shape, pilih yang ini. Pilih yang top and button yang ini. Ini dia nggak bisa diatur atas bawah, tetapi bisa kiri kanan. Yang ini ya, karena biasanya memang atas bawah dia akan ada tag, jadi nggak perlu dirubah. Makanya perlu menggunakan yaitu yang ini, top and button ya, yang keempat dari atas. 1, 2, atau ini paling kelima dari atas. Yang pertama yaitu inline with tag. Kalau inline with tag dia nggak bisa dirubah-rubah, nggak bisa diatur letaknya. Kalau ada format yang rusak seperti ini, tinggal diperbaiki saja.
100% PPT kok nggak ada di sini. Ini ya. Ini berarti dia Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V seperti ini. Ya, kalau ingin dirubah ukuran, bagusnya dirubah di PowerPoint. Karena nanti bisa rusak kalau dirubah di Microsoft Word. Ya, intinya ukurannya harus sama supaya mudah dalam pengeditan. Jadi seperti itu. Ini tadi save-nya, coba di save ulang. Ke RAM tadi, klik save. Udah. Jadi masalah dari video ini yang belum terselesaikan yaitu tanda panah yang ini ya. Sebenarnya bisa sih, tapi susah nanti. Ini taruh di sini, ini filenya dihilangkan kayak gini, kemudian taruh garis lagi. Nggak yang ini. Kayak gini. Bisa juga. Nah, seperti itu. Bisa ya. Oh, bisa. Ini dibikin grup aja. Susah, ini bisa. Regroup. Ya, bentuknya seperti ini ya. Ini ada grup 19. Ya, kalau kayak gini kan bentuknya udah sama, tinggal dipindahkan ke Microsoft Word nanti, diblok dulu semuanya. Ya, udah sama ya seperti ini ya. Kira-kira seperti ini. Jadi masalah semuanya udah terselesaikan dan bentuknya udah sama. Kalau ada masalah lain yang belum diselesaikan, bisa chat, bisa tinggalkan komentar. Ini bisa di save. Ini save juga. Kolaborasi. Nah, seperti ini. Kalau untuk dalam tag, mungkin di tutorial selanjutnya. Apa ya? Ada yang belum sih. Ini ya. Ini dia agak besar. Kita mau kecilkan dan letak dalam tag. Ini berarti ini kita Ctrl C, kita bawa ke PowerPoint dulu. Ini untuk edit aja, kita kecilin ya.
Ini pilih 6 seperti ini ya. Ini kecil kali. 9. Ini sebagai contoh untuk taruh di kertas, bukan kertas di contoh halaman. Nah, seperti ini. Ini coba ini abaikan ukuran kertasnya, Ctrl A, Ctrl C, kita bawa ke tag. Misalnya di sini kita ingin letak di sini, Ctrl V. Nah, jadi di sini grup tadi udah tergrup semua ya, atau di ungroup dulu semuanya. Ungroup, Ctrl A, di grup ulang supaya lebih jelas, supaya lebih pasti. Ctrl A, Ctrl C. Tapi sama aja sih ya, kayak gini ya. Nah, untuk letaknya kita pilih shape format, pilih wrap and tag, pilih top and button. Yang ini dia jadi seperti ini. Ini bisa kita bisa geser-geser antara kiri kanan sesuai dengan kebutuhan. Ya, atau misalnya pilih yang ini inline with tag bisa juga. Tapi dia nanti agak ini tinggal rapikan. Tapi dia nggak bisa digeser-geser. Misalnya geser-geser, nggak bisa, dia balik lagi. Makanya pilih yang ini, top and button yang ini. Ya, jadi tagnya dia ke bawah, nggak terkena bagan. Kemudian kalau yang ini, yang position ini dia letaknya, misalnya ingin kiri atas, kanan atas, bawah tengah, yang kayak gini ya. Tapi kalau letak dalamnya pilih yang ini, yang ini tinggal diatur saja. Yang kayak gitu. Ini karena tadi di atasnya ada grup, di Word juga ada grup. Shape format, pilih section pane yang ini ada grup. Meskipun saya nggak tahu nih nama grupnya sama nggak ya. Shape format, selection, grup 65 sama ya nama grupnya. Ini kebetulan atau memang grupnya sama antara nama di Microsoft PowerPoint dengan di Microsoft Word. Ya, seperti ini. Tapi kalau misalnya biasa dipakai yaitu yang ini, yang nggak yang wrap tag ya, bukan position. Tapi sesuai dengan kebutuhan, bisa dicek-cek referensi kembali nanti. Soalnya saya pun bagian ini masih kurang paham. Jadi itulah sekilas tutorial bagaimana cara lengkap untuk membuat diagram alur atau flowchart atau bahkan di Microsoft Word. Sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.